kebetulan pemohonnya tidak bisa hadir melalui kuasa, dan per hari ini sudah selesai mengenai proses persidangan cerai talak. Tadi berarti yang membedakannya, wah, bolanya yang diberikan sama Mas Ona itu sangat cantiknya, indah, membuat saya membuta, gak bisa men-surfing kan. Jurus Bruno-nya keluar. Jurus Bruno. Bersama dengan saya Kusula Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari sidang cerai Ari Wibowo dan Inge Anugrah yang ditunda hingga pekan depan. Sidang cerai Ari Wibowo dan Inge Anugrah ditunda karena sistem e-court yang tidak berjalan dengan semestinya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum dari Ari Wibowo, Ricky Siregar, mengatakan ada kesalahan dalam sistem yang menyebabkan beberapa agenda perceraian Ari dan Inge ini ditunda dalam beberapa pekan terakhir. Sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Pembuktian akan bergilir pada 17 Juli 2023 mendatang. Sebenarnya agenda hari ini kan jawaban dan duplik, tapi karena minggu lalu e-courtnya masih ada gangguan, jadi hari ini agenda kita ditunda sampai e-court. Mungkin kita sekarang pakai e-court semua, dari data harus masuk ke e-court, nanti dari Mahkamah Agung mengeluarkan penerimaan dari e-court kita baru bisa sidangkan hari ini, tapi karena e-courtnya masih ada kendala, jadi sidang hari ini seharusnya jawaban dan duplik tidak dilaksanakan karena e-courtnya masih ada gangguan. Berarti ditunda, dilanjutkan lagi kapan Bang untuk duplik? Kemungkinan minggu depan, tapi nanti kita tunggu kepastian karena nanti kan semua berita itu kan melalui e-court, dan nanti kita akan tunggu dari kita buka e-court dulu baru kita akan lihat jadwal sidang dari PN Jakarta Selatan. Soalnya tadi sempat ada informasi kalau hari ini katanya bakal ada agenda pembuktian Bang, berarti bukan ya Bang ya? Ya, bisa jadi karena seharusnya kalau tadi sesuai dengan rencana, memang kita juga udah bawa alat-alat bukti semua udah kita siapkan. Kalau tadi hakim minta kalau jadi sidang, berarti alat bukti kita akan siapkan hari ini. Kita semua datanya udah ada semua, tapi karena sidangnya tertunda jadi tidak bisa dilaksanakan. Kalau mungkin boleh di-spill nggak Bang untuk alat bukti yang disiapkan untuk sidang selanjutnya, mungkin seperti apa Bang? Ya belum kita buka karena belum ada sidang, nanti takut bocor kan gitu. Jadi karena belum ada pembuktian di sidang, nanti sesudah sidang baru kita akan buka semua alat bukti kita. Kita cukup lengkap dari pranikah sampai mereka menikah, kita ada semua. Mungkin bentuknya dalam bentuk video kah atau chat kah atau apa Bang? Oh, kita semua dalam bentuk tulisan, dokumen tertulis. Bang, ini ditunda permintaan dari pengacara? Oh, bukan, ini dari pengadilan. Kan semua pakai e-court Pak, jadi sistemnya kita laporkan secara e-court, nanti hakim akan membaca, baru memberi jawaban kepada kita kan gitu. Berarti untuk agenda pembuktian sendiri kapan itu Bang? Bisa saja minggu depan atau 2 minggu lagi, kita belum tahu. Nah, jadwal kan belum keluar ini. Untuk Inge sendiri akan hadir minggu depan Bang? Oh, belum tahu karena dia lagi di luar kota. Oke. Di dalam kita sebenarnya agenda hari ini kan jawaban dan duplik, tapi karena minggu lalu e-courtnya masih ada gangguan, jadi hari ini agenda kita ditunda sampai e-court. Mungkin kita sekarang pakai e-court semua, dari data harus masuk ke e-court, nanti dari Mahkamah Agung mengeluarkan penerimaan dari e-court kita baru bisa sidangkan hari ini, tapi karena e-courtnya masih ada kendala, jadi sidang hari ini seharusnya jawaban dan duplik tidak dilaksanakan karena e-courtnya masih ada gangguan. berarti ditunda, dilanjutkan lagi kapan Bang untuk duplik? Kemungkinan minggu depan, tapi nanti kita tunggu kepastian karena nanti kan semua berita itu kan melalui e-court, dan nanti kita akan tunggu dari kita buka e-court dulu baru kita akan lihat jadwal sidang dari
PN Jakarta Selatan. Soalnya tadi sempat ada informasi kalau hari ini katanya bakal ada agenda pembuktian, Bang. Berarti bukan ya, Bang ya? Ya, bisa jadi karena seharusnya kalau tadi sesuai dengan rencana memang kita juga udah bawa alat-alat bukti, semua udah kita siapkan. Kalau tadi hakim minta kalau jadi sidang, berarti alat bukti kita akan siapkan hari ini. Kita semua datanya udah ada semua, tapi karena sidangnya tertunda jadi nggak bisa dilaksanakan. Kalau mungkin boleh di-spill nggak, Bang, untuk alat bukti yang disiapkan untuk sidang selanjutnya mungkin seperti apa, Bang? Ya, Cerai dari Desta, Natasha Rizky mendapatkan nafkah 1,6 miliar. Sidang lanjutan perceraian dari Mahendra dengan Desta Natasha Rizky ini kembali digelar pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin 10 Juli 2023. Sidang lanjutan yang beragendakan pembacaan ikrar talak ini tak dihadiri kedua belah pihak, hanya diwakili kuasa hukum saja. Cerai dari Natasha Rizky, Desta sepakat memberikan nafkah sebesar 1,6 miliar. Uang senilai 1,6 miliar terdiri dari nafkah idah sebesar 600 juta dan nafkah mut'ah 1 miliar. Diketahui sebelumnya Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan Taslimah menjelaskan soal nafkah yang telah disepakati Desta dan juga Natasha Rizky. Didatangkan langsung oleh pihak. Yang penting ada kuasa. Kenapa Desta nggak hadir? Desta nggak hadir. Ya, karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan dan dari awal memang kan prinsipal sudah memberikan kuasa ke kita. Tidak melalui Zoom juga atau lain-lain ya, Bang? Cuman melalui kuasa hukum aja ya? Iya, hanya kuasa hukum. Dari kuasa hukum pemohon hadir sama kuasa termohon juga hadir. Lanjut. Ada. Muta kita nggak jawab ya, itu udah. Tapi yang jelas sebelum dibacakan ikrar talak tadi sudah dilaksanakan penyerahan itu semua sesuai dengan ketentuan Konfederasi Hukum Islam. Bang, katanya ada kabar sampai 1 miliar, Bang, kita nggak sih, Bang? Kurang lebih ya? Kurang lebih berarti 1 miliar ya, Bang ya? Ya lebih lah. Lebih dari 1 miliar. Oke. Tapi gabungan itu. Iya. Uang itu. Uang mut'ah sama uang apa, Pak? Nafkah idah sama nafkah mut'ah. Berarti nafkah yang gabungan dulu itu lebih dari 1 M ya, Pak ya? Iya. Dan kalau untuk ini, Bang, bulan anak berapa, Bang? Kita nggak bisa jawab itu. Bang, kalau nominal yang tadi sendiri yang lebih dari 1 M itu di atas dasar diskusi atau keinginan Desta sendiri atau gimana, Bang? Ya pasti diskusi dong, Kan mereka sendiri yang menentukan berdua ya kan. Bang, kalau boleh dijelaskan barusan yang dijatuhkan mungkin talak berapa, Bang? Talak satu. Artinya mungkin Masih bisa untuk kemungkinan hidup ya, Bang ya? Masih bisa. Dibantu doanya. Bantu doa aja. Ya. Lagi? Kasih ya, Bang. Ya, yang disampaikan nggak ada, beliau lagi di luar kota, belum bisa untuk hadir. Berita selanjutnya ada dari Ariel Noah yang mengajak Rizky Febian nyanyi bersama di Boarding Fest 2023. Grup musik Noah mendadak membuat penonton histeris karena penampilannya bersama dengan penyanyi Rizky Febian dalam panggung Boarding Fest 2023 di Etutong area BSD Tangerang pada Minggu kemarin. Usai menyanyikan beberapa lagu, Ariel tampil bersama Rizky Febian membawakan lagu Tak Bisakah. Sontak penampilan tersebut membuat penonton semakin bersorak. Dengan aransemen musik yang lebih segar, Rizky Febian dan Ariel sukses membuat penonton ketagihan. Terlebih aransemen lagu tersebut dibuat khusus oleh Lukman, sang gitaris Noah untuk penampilan di Boarding Fest 2023. Di sekitarnya. Betul ya, sekali. Untuk para penumpang yang ada di sekitar penumpang lain yang udah lemas, silahkan untuk minta bantuan. Benar, dengan cara silakan nyalakan flashlightnya, digoyang-goyangkan. Itu berarti posisi kalian sedang butuh bantuan. Betul sekali.
sekali. Oke, pokoknya sampai dengan tujuan terakhir ini kita harus bahagia sampai dengan selesai nanti. Harus bisa nyanyi-nyanyi bareng dan juga pastinya harus bisa sampai dengan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Wah. Betul sekali JG. Tadi kalau misalkan kita ngomongin media partner, tadi kan kita udah bilang nih bahwa ada 40 lebih media partner yang sudah mendukung rangkaian acara Boarding Fest 2023. Kayaknya kita juga kurang nih kalau tidak berterima kasih secara langsung. Karena ini sudah hari terakhir. Betul banget. Sebentar lagi penerbangan ke tujuan terakhir. Betul banget. Jadi kita mau mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh media partner kita. Ya, yang pertama yang pasti ada iRadio. Ada Radio Bandung. Ada B-Radio Bandung. Berawal dari sekedar hobi, Nabila Syakieb kini dirikan sekolah berkuda hingga gelar kompetisi. Aktris Nabila Syakieb dikenal dengan selebriti yang hobi olahraga berkuda. Kakak Ali Syakieb itu mengaku sudah mulai menekuni olahraga tersebut sejak tahun 1999. Berawal dari hobi, kini perempuan 37 tahun itu mempopulerkan olahraga yang digelutinya untuk masyarakat luas. Kini di sekolah kuda miliknya, Nabila Syakieb dan suami telah memiliki banyak murid, apalagi semenjak pandemi. Semakin banyak yang menggeluti olahraga berkuda, Nabila dan suami bertekad untuk menggelar kompetisi berkuda yang digelar di Atashi Stable and Court Club, Limo, Depok, Jawa Barat mulai 6-9 Juli 2023. Nantinya kompetisi ini akan dibuat setiap tahun. Step-step gimana? Dari awal sampai akhir lombanya gitu, seperti apa sih? Kita tuh 4 days event. 2 hari pertama biasanya dressage itu tunggang serasi. Terus Sabtu Minggu itu jumping, loncat rintangan. Ada berapa Kak yang ikut Kak dari 4 hari tersebut, total kompetisi? Total peserta. Alhamdulillah sih acara ini ada sekitar 700 entry, ya 750 entry total. Itu dibagi-bagi juga kan, berarti Bang, kelasnya mungkin ada kelas anak-anak dan dewasa. Iya betul, kita memang pertandingannya kan fokus ke pembinaan. Nah, banyak masih ada kelas anak yang open terbuka terus fokus umum. Bang, Bila up and down-nya untuk bisnis kuda sendiri apa sih? Banyak pasti ya. Seleksi alam. Tapi sebenarnya alhamdulillah bisa dibilang semenjak pandemi olahraga berkuda ini permintaan mulai banyak. Iya. Dan mungkin karena waktu itu kan masih social distancing, jadi orang nyari olahraga yang outdoor, yang ada sport, yang nggak harus dempet-dempetan. Dan kita lihat sih selama kita jalanin ini tiap tahun ini peminatnya makin banyak. Makin tahun makin banyak. Of course, kalau misalnya kita jalanin bisnis pasti ada hasilnya. Cuman alhamdulillah sih di berkuda yang saya jalanin dari 2017 pertandingan itu kita awalnya 400 entry, tahun lalu kayak cuma 500-an. Sekarang bisa dibilang naiknya hampir 2 kali lipat dari awal kita mulai. Abang dan Kak Nabila sendiri mungkin udah berapa lama sih Bang di dunia kuda ini Bang? Kalau saya dari lahir kali ya, dari bapak dulu ya, baru ke saya. Kalau aku dari tahun 99 2000 ya 2000 tahun 99 lah sebenarnya mulai tapi waktu dari kecil tuh aku naik kuda, cuman yang beneran seriusnya tahun 99 lah kurang lebih. Kenapa sih Kak Nabila mungkin alasannya sampai 20 tahun gitu, dari 99 sampai sekarang berkuda mungkin yang dirasain? Aku sih ngerasa olahraganya nggak membosankan ya, maksudnya mau berapa puluh tahun pun kita ada di olahraga ini, setiap kita latihan tuh selalu belajar hal-hal baru terus. Jadi aku ngerasa dari semua, aku udah coba beberapa olahraga, menurut aku yang paling nyantol dan yang paling istiqomah aku di berkuda sih. Nah biasanya tapi pernah nggak sih sampai accident parah banget gitu dari olahraga berkuda? Bila menzalik nggak pernah ya kalau sampai parah gitu, cuman ya kalau yang jatuh apa luka cedera ya pasti ada. Jadi semua olahraga. Tapi untuk mendapatkan kuda-kuda yang bagus susah nggak sih Bang? Nggak terlalu diganggu. Saya sudah di Indonesia banyak yang bagus. Tapi kepikiran bisnis sebenarnya kepikiran sih enggak, karena mungkin karena dari kalau suami aku kan memang dari keluarganya memang dari bapaknya, memang mertua aku tuh memang udah bisnis kuda dari dulu gitu, dari sebelum suami aku lahir. Jadi ya dia iya karena dia awalnya dia
bareng sama bapaknya, terus akhirnya dia decide untuk bikin company sendiri, ya aku sebagai istri support gitu. Kemarin tadi main kuda juga ya? Capek, nervous, tentu iya gitu. Maksudnya karena kan mental juga perlu banget ya di olahraga ini. Aku rasa kayak semua atlet apapun itu, mau udah sejago apapun, kalau pertandingan pasti ada rasa nervous gitu. Tapi kan itu esensinya pertandingan. Jumping? Kemarin jumping, ya. Aku jumping kemarin 80 cm. Jalannya tadi kayak lupa lewatin tangan gitu. Lupa sih enggak, alhamdulillah. Cuman ya nervous aja sih. Akhirnya gitu. Kesulitan khusus berkuda sendiri. Kalahkan Mulyadi, Onadio Leonardo tak yakin bisa juara di turnamen olahraga selebriti Indonesia. Musisi Onadio Leonardo ikut serta dalam acara turnamen olahraga selebriti Indonesia yang digagas oleh Raffi Ahmad dan SCTV. Di turnamen olahraga itu, Onadio ikut serta bertanding dalam cabang olahraga tenis meja. Bertanding di GOR Universitas Negeri Jakarta, Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur. Onat atau sering disapa Onat ini berhasil menaklukkan Mulyadi dengan skor 3-1. Onat puas bisa mengalahkan Mulyadi. Onat juga menganggap pertandingan pertamanya melawan Onadi sangat mudah. Usai mengalahkan Mulyadi, Onat mengaku deretan selebritis yang mengikuti pertandingan tenis meja banyak yang jago. Di antaranya ada Adel Khairen, Denny Cagur, Thorik Halilintar, dan masih banyak lagi. Lawan berikutnya ada siapa aja sih? Thorik ya? Thorik, Abdel, Denny Cagur juga jago. Banyak yang jago-jago lah, gue pasti apalah Onat lah. Dari nama-nama itu strategi apa nanti? Strateginya kayak 4-3-2. Gak ya, itu bola, sorry. Strateginya paling gue lihat-lihat dulu sih di YouTube lah. Kalau Mulyadi gue udah pernah perhatikan dia hanya gesit, tapi dia suka melawan salah sendiri. Kalau Denny Malik tadi yang main ya? Denny Malik. Oh, Denny Cagur, sorry. Oke. Denny Cagur jago sih kayaknya, dia sengit. Kalau Cing Abdel kayaknya dia juaranya. Karena dia emang udah sering juara sih. Tapi apa sih arti juara, teman-teman? Kita harus memajukan pingpong. Demi bangsa itu anak siapa, bisa diem gak ya? Ya itu sih, apalah itu juara. Menurut gue olahraga ini bagus banget ya, dari nama Ras dan SCTV. Jadi kita yang udah pada mager olahraga ya, kamu bawa pasti males kan? Saya juga, makanya saya senang banget akhirnya keluar keringat dan menang, bonus lah. Kalau menang sama aja. Jadi kalau Onat sendiri kenapa suka pingpong apa sejak kapan gitu? Kayaknya paling serunya gue dari SMA, soalnya dulu main pingpong. Terus kemarin Vindes waktu bikin pingpong pertama kali gue main gitu. Jadi emang bisa pingpong doang sih. Tapi strategi apa sih yang bakal Onat gunakan untuk melakukan perlawanan untuk melawan berikutnya? Atau pukulan pamungkas namanya apa nih? Oh, ada. Tadi kayak ada gerakan-gerakan. Iya. Ada itu namanya. Gerakan Bruno. Bruno Mars jadi gini. Gitu. Gerakan Bruno keluar. Itu akan saya keluarkan itu. Menang kalah yang penting tampil. Tapi lu penasaran tanding sama siapa, Nat? Yang ikut di sini, Nat? Cing Abdel kali ya. Emang belum pernah ketemu sama Cing Abdel? Dia pernah ke kantor gue kalah 3 set pun. Jadi mungkin pembalasannya ada di SCTV. Oke. Tapi kalau bisa dilihat dari Mulyadi sendiri, keunggulannya apa sih sampai lo tadi kayak ada sedikit kewalahan? Gesit dia. Karena kayaknya dia emang olahraga ini kan ya, apa? Mulyadi jawab loh. Berdua deh, satu frame. Mulyadi ini kan kalau kita lihat di TikTok kan gesit banget ya, set. Jadi gue takut itu dia tuh gesit gitu loh. Tapi Mulyadi tadi kalah karena kesalahan sendiri. Iya, karena orang selalu kalah dalam dirinya sendiri. Benar katanya. Kalah dalam diri sendiri gitu. Diri sendiri itu harus diperhatikan, ngaca sama diri sendiri gitu. Oh, ternyata saya salah gitu. Ya udah. Tadi ada melakukan kesalahan apa sih sampai akhirnya Onat lebih unggul? Oh gitu, saya buta. Saya buta sama bolanya. Iya, dibutakan sama bolanya. Wah, bolanya yang diberikan sama Mas Ona itu sangat cantiknya, indah, membuat saya membuta, gak bisa men-surfing kan. Jurus Brunonya keluar. Jurus Brunonya dengan bunga-bunganya tuh. Wah, itu keluar naga, dokter harimau gitu. Gak ada berlebihan. Ada sebenarnya kalau orang yang berlima.
Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.